Bab 3 Start dari pemeriksaan. Apa itu? Seseorang bertanya ingin tahu. Elder Surou memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tak tahu malu dan memiliki pengalaman cabul. Meskipun Surou adalah seorang elder, dia hanya 20 tahun. Dibandingkan dengan barang-barang antik tua, dia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang tidak khawatir sama sekali ketika mereka berbicara seperti itu. Surou hanya tersenyum apik dalam menanggapi tebakan dari kerumunan. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, 5 sein roh rumput. Apa? 5 sein spirit rumput. Saya tidak mendengar salah aku. Reward yang sein roh rumput, dan 5. Dengan kata-kata, aula utama pergi ke dalam kekacauan dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Sein roh rumput yang sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberikan setiap orang 1 per tahun. Untuk orang biasa, sein roh rumput yang harta tak ternilai dan beberapa bahkan tidak melihat itu sebelumnya. Melihat bahwa itu Asure naga sekolah bisa mengambil 5 dari mereka, itu adalah godaan besar untuk para murid pelataran luar. Tapi bagi kebanyakan orang, mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu karena mereka tahu bahwa itu mereka tidak memiliki kesempatan dalam mendapatkan mereka sein roh rumput. Namun, untuk para murid yang bertujuan untuk menjadi yang pertama, mereka semua ingin mencobanya dan mereka punya bahkan lebih bersemangat. Surou mengangguk puas saat melihat semangat yang tinggi dari para murid. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, gemuruh suara datang. Gerbang itu puluhan kaki perlahan-lahan dibuka. Apa yang Anda tunggu? Tidak ingin lulus ujian? Surou tersenyum indah saat ia melihat murid-murid yang menatap kosong. Go! Pada saat itu, sorak-sorai tanpa akhir bergaung dan puluhan ribu murid pelataran luar itu seperti kuda liar yang menyingkirkan kendali sebagai mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng pergi bersama dengan arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka memasuki sebuah gua yang dalam. Gua itu sangat luas tapi itu sangat gelap di sana. Bidang visi sangat rendah dan orang-orang tahu bahaya perangkap yang dapat dipicu setiap saat. Go! Untuk peringkat 4 skill, untuk rumput 5 sein roh, pergi. Tapi tentu saja, ada beberapa orang yang peduli tentang uang dan tidak peduli tentang kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa itu ada bahaya tapi mereka masih pergi ke depan sendiri dan bahkan tidak melihat ke belakang. Bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Wus wus wus. Tapi setelah pergi ke depan untuk 100 meter, suara mendesing datang di depan dan jumlah tak berujung jarum perak ditembak keluar dari dinding, dan mereka menembak ke arah kerumunan seolah-olah itu hujan. Ah! Wah! Dalam sekejap, segala macam teriakan menggema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap basah dan lebih dari setengah dari mereka jatuh. Apapun, orang masih terus maju dan mereka tidak memiliki jejak mundur. Mereka tergila-gila berlari lebih ke dalam gua. Meskipun jarum perak itu kuat, itu tidak akan membunuh, dan mereka tahu itu. Setelah semua, itu hanya mekanisme dan kepada orang-orang di tingkat 3 dari ranah roh, mereka bisa mengelak selama mereka berhati-hati. Ketika mereka terus pergi lebih dalam, jarum perak juga mendapat lebih padat dan orang-orang bahwa itu mereka memukul biasanya tertangkap basah. Dalam situasi seperti itu, orang banyak dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berjalan di depan tidak ada orang lagi yang datang berharap mereka akan lulus dalam kebingungan. Mereka adalah orang-orang yang kuat seperti Yang Tianyu dan Duan Yuxuan. Ini harus disebutkan bahwa itu orang-orang yang memang tidak biasa. Saat mereka berjalan di jarum badai seperti, mereka perlu sangat berhati-hati. Tapi itu seolah-olah mereka meratakan tanah dengan sepatu mereka dan itu tidak terlihat seperti mereka berjalan melalui mekanisme sama sekali. Mereka hanya orang dalam perlombaan berjalan. Chu Feng selalu di belakang mereka di tentara roh ranah yang terdiri dari orang-orang di tingkat 3. Dia melakukan itu karena 2 alasan. Pertama, ia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatan yang sebenarnya terlalu dini. Itulah sebabnya dia sedang menunggu kesempatan di mana ia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat. Duan Yuxuan, Anda sudah begitu tua namun Anda bahkan tidak dapat memenangkan seorang anak seperti saya dalam perlombaan. Jangan Anda pikir itu agak memalukan. Huff. Anak nakal, dalam perjalanan dari kultivasi bela diri, usia tidak masalah.
Hanya kekuatan tidak. Jika Anda ingin membanggakan kemudian melakukan itu setelah Anda menang. Mari kita melakukan perjalanan melalui waktu sedikit. Hanya ada dua bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di tingkat 4 dari dunia roh. Salah satu dari mereka memiliki bakat yang luar biasa, yang lain memiliki banyak pengalaman. Dua dari mereka yang cukup bahkan dan ketegangan di antara mereka semakin kuat dan kuat. Itu karena mereka tahu bahwa itu persaingan terbesar mereka adalah sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba, angin-angin datang dari depan. Mereka berdua terkejut saat mereka melihat dekat dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua itu sudah gelap, dan dengan kabut itu berarti bahwa itu visi mereka akan lebih miskin. Dengan itu, ia juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka perlu memperlakukannya dengan hati-hati. Kesempatan yang baik. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersuka cita. Ia pergi ke depan dengan langkah besar, dan dengan deru sebuah, seluruh tubuhnya seperti anak panah meninggalkan busur saat ia terbang ke depan. Wus. Pada saat itu, Duan Yuxuan berkonsentrasi pada menghindari jarum perak. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberikan waktu baginya untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku membayangkan itu? Dengan itu membuat Duan Yuxuan merasa sedikit shock. Dia pikir itu Yang Tianyu di awal, tapi dia melihat bahwa itu Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian, ia terganggu dengan pikiran-pikirannya. Orang yang berhasil meninggalkan semua orang di belakang, Chu Feng, tidak peduli tentang mereka yang banyak sambil meningkatkan kecepatan maksimal. Setelah itu berjalan lama, dia tidak merasa kelelahan apapun. Energi spiritual dalam tubuhnya tak berujung untuk mengambil dan terus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatan, pendengaran dan kekuatan visi semua melampaui orang-orang yang berada di tingkat yang sama dari dia. Setidaknya itu sangat melampaui Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut pada kesempatan itu karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dia. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun yang lalu. Mulai sekarang, keistimewaannya kembali dan memberinya tertandingi kepercayaan diri karena tidak ada orang yang bisa menyebut diri seorang jenius di depannya lagi. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap, dan tiba di tengah-tengah ruang yang luas. Pada ujung lorong, ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu, ada beberapa item. Ini adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 roh Sein rumput. Melihat hal-hal, Chu Feng agak emosional. Namun, dia tidak terburu-buru ke depan. Sebaliknya, ia melihat pintu batu di sisi lorong. Jadi balik mereka adalah hewan fierce legendaris. Mulut Chu Feng melengkung ke atas dengan harapan. Dia tahu bahwa itu ujian ini hanya baru mulai. Makhluk yang ia akan menghadapi yang menakutkan, haus darah, makhluk kejam, disebut sengit bis. Elder Surou tampilan, ini terlalu mengejutkan. Saya sudah menjaga di sini selama bertahun-tahun, tapi ini benar-benar adalah pertama kalinya yang pernah saya lihat seorang murid yang melewati dengan kecepatan seperti itu. Dalam sebuah kamar batu misterius di istana bawah tanah, seorang elder lama menatap batu teratur dan heran diisi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu mekanisme dalam istana bawah tanah. Batu satunya tertata sendiri setelah mekanisme mendapat dipicu. Melihat itu, seluruh batu itu tertata. Yang hanya berarti satu hal. Seseorang yang sudah melewati tahap mekanisme. Orang tercepat untuk menghapus tahap mekanisme mengambil 2 jam dari pemeriksaan terakhir. Tapi saat ini, hanya 1 jam berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Selusin orang tua di ruang batu semua berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Tampaknya ada karakter yang menarik dalam murid pelataran luar tahun ini. Surou juga mengumpulkan lebih, dan saat ia melihat batu teratur, ia mengangguk puas. Sejak itu seperti ini, kita tidak bisa membiarkan dia lewat begitu mudah. Biarkan saya membuatnya lebih menarik. Setelah mengatakan itu, dia tampak di atas batu.
Ada 3 batu bulat tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan memukul 3 batu dengan 3 poni. Jangan menyentuhnya. Melihat itu, semua elder ada yang khawatir. Tapi sudah terlambat. Saat itu ketiga batu sudah ditekan oleh Surou. Apa? Kau tidak memberitahu saya bahwa itu batu-batu ini akan melepaskan hewan fierce. Melihat orang tua panik, Surou juga merasa bahwa itu ada sesuatu yang salah. Ketiga batu memang melepaskan hewan fierce, tetapi mereka tidak dapat ditekan pada saat yang sama. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua hewan sengit yang dipenjara pada saat yang sama. Itu akan menjadi 30 peringkat 2S, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4. Setelah mengatakan itu, Elder wajah Li sudah pucat dan suaranya gemetar sedikit. Para tetua yang dijaga ada memahami hewan fierce sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan, dan mereka banyak kali lebih kuat dari orang-orang yang berada pada tingkat yang sama. Melihat begitu banyak hewan sengit yang dirilis pada waktu yang sama, putaran pembantaian tidak bisa dihindari. Untuk memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah disembelih oleh hewan fierce bukan pikiran yang menyenangkan. Kenapa kau tidak mengingatkan saya sebelumnya? Pada saat itu, wajah Surou juga berubah sangat. Tubuhnya bangkit dan menjadi angin. Ketika pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Elder Li, apa yang harus kita lakukan? Tatapan semua orang mendarat di tua-tua ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi membantu. Elder Li berteriak dengan marah dan bergegas keluar.